udah Muslim dibaptis dia. loh. Udah dibaptis. Yesus itu Muslim. Ya mana dibaptis kau? Mana buktinya kau dibaptis? Loh, ya apa sih? Gua bilang kalau lu cinta Yesus, kalau cinta Yesus masuk Islam karena Yesus juga Muslim gitu loh, sister. Mana buktinya? Kan Tuhan Yesus itu dibaptis, sementara kau tidak dibaptis. Bagaimana bisa begitu? Sekarang gua tanya sama lu, ya, Nah, Yesus dibaptis dalam nama siapa? tidak ada pakai baptis. Oh, tidak ada katanya. Aduh, tidak ada. Gua mau debat sama lu, kasihan gua itu nanti takut pertemanan kita terganggu, keharmonisan pertemanan kita. Nah, bisa terganggu. Oh iya, Pak Yuni. Tar dulu, ini ada yang nuduh nih. Ya, si Tasya ini bukan Kristen, tetapi orang Islam yang nyamar jadi orang Islam yang nyamar jadi Kristen. Itu bagaimana nih? Ada yang nuduh lu itu katanya aslinya Muslim. Ah, ini ada yang nuduh nih. Si Tasya ini temannya si Nandar Muslim, pura-pura jadi Kristen. Itu gimana? Ini ada yang Kristen yang ngomong nih. Pasti Si Tasya ini temannya si Nandar, dia Islam, ngaku-ngaku jadi Kristen. Ini gimana tuh tanggapan lu? Ini Tungtung ya? Ini menurut Tungtung lu itu Muslim, tapi lu ngaku-ngaku sebagai Kristen. Coba bagaimana tanggapan lu? Undang saja dia. Ya nggak mau dia, privat. Ditanya kok, bagaimana tanggapan lu ini? Siapa namanya itu, si Oten ini. Ya karena gini, sesuatu yang tidak penting dan sesuatu yang tidak berharga tidak butuh untuk buang-buang tenaga. Jadi namanya membiasakan diri untuk tidak buang-buang tenaga, karena tenaga saya ini cukup untuk diri saya sendiri. Kepada Tuhan. Dasar Tasya ngaku-ngaku Kristen, aslinya Muslim. Ini kenapa ya? Aku nanya nih, kenapa Tungtung ini suka memfitnah ya? Kenapa ya kira-kira ya? Kan lu Kristen nih, tapi lu sebagai orang Kristen dituduh sama orang Kristen sendiri, itu gimana nih konsepnya? Ya nggak tahu, itu dosa-dosanya dia. Gua nanya, kok bisa ada orang Kristen nuduh orang Kristen gitu loh? Ya nggak tahu. Buah-buah rohnya kan tidak ada, bagaimana sih? Di dalam pandang pengetahuanmu itu bagaimana hukumnya? Ya nggak boleh, karena ada firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengatakan apa namanya ya? Bentar ya, saya cari dulu. Lupa. Kalau menjawab itu harus meyakinkan, jangan jangan, harus meyakinkan dong kalau jawab tuh. Ini ayatnya, sebentar ya. Gitu, jangan lupa ya, jangan. Sebentar teman-teman ya, gua cari dulu ayatnya. Ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi setiap perkataan bidat atau anatema itu harus di neraka itu. Berarti Tritung yang menghujat lu ini masuk neraka. Kalau menurut ayat itu. Tobat, kalau dia tidak bertobat ya dia masuk neraka, karena itu kan tidak sesuai dengan firman. Caranya bertobat bagaimana? Caranya bertobat? Dia berhenti menghujat dan dia datang kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran dan mempercayai Yesus Hamasiah itu sendiri. Ini ada yang ngomong nih, Nandar, dari tadi Tasya nanyain lu kenapa nggak live, benar lu nanyain gua? Gigimu ngarang-ngarang. Ini ada yang komen, gua tanya, ini ada yang komen nih, Nandar, si Tasya tadi nanyain lu terus katanya, kenapa Nandar nggak live? Gak ada, gua nggak nanya-nanya. Coba. Gua nggak nanya. Nggak ada, berarti Tungtung ini suka memfitnah ya? Tungtung ini suka memfitnah ya?
Nggak tahu. Iya. Lu Loh, nilai kok nggak diri. tahu? Ini Tungtung yang komen. Gua nanya sama lu, bener nggak lu ngomong gitu? Ah, gue mau keluar dulu. Ya, gua juga mau mandi dulu. Ini sudah mau maghrib. Terus satu PK dulu. 5 menit. Oke. Ntar dulu, apa gunanya di PK kah? Ya biar tap-tap layar, biar room kita ini jadi viral, biar room kita ini jadi FYP. Gimana sih lu? Begitu. Tapi kan gua kalah terus, gimana dong? Nggak ada kaitannya kalah menang. Oh gitu. Bentar, Lu Kang. kapan bertobat dari ini sih kayak sinatan lu? Nggak menggunakan kata Allah. Yahweh kek. Emang kenapa kata Allah? Iya kan itu milik Islam. Oh, jadi kau marah-marah ini gara-gara saya menggunakan kata Allah. Nggak marah, gue cuma mengingatkan. Dari tadi kan gue nggak marah-marah. Ya, saya kan masih menggunakan kata Elohim sekarang. Cuma kan Enggak, lu pakai Allah, lu pakai ini aja, Elohim, Yeshua, ya kan, atau misalnya Yahweh. Jangan pakai Allah, bentar-bentar pakai ya. Adonai. Itu di dalam dalam Ibrani tidak ada. Yahweh Adanya itu, tetragramaton, Yud, He, Vav, He. Yahweh itu bukan penyebutannya Yahweh. Iya tahu, tapi orang Kristen bilangnya Yahweh. Nah itu tidak sesuai itu. Iya makanya banyak orang Kristen yang salah. Nah makanya Itu yang kalau benar adalah Yud, He, Vav, He, tetragramaton. dengar dulu, kalau mau ikut kembali ke akar Ibrani, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Karena kata Yahweh ini berasal dari bangsa Prancis yang dibuat oleh orang-orang Prancis itu. Bener-bener ya, pinter juga sih Tasya. Jadi Gimana? Yahweh itu adalah dewa pagan, teman-teman. Yahweh itu dewa pagan. Kan YHWH aja gitu, menyebutnya dengan mengeja YHWH atau Yod-He-Vav-He. Bukan YHWH, Dudul, lu nanti diketawain. YHWH. Iya YHWH. Itu klasik, itu Hebrew klasik. Jadi lu jangan YHWH, nanti lu diketawain orang. Sama aja kan tulisannya kan Iya, ada. tapi itu modernit. Tasya. Kalau YHWH itu modernit, lu ngomongnya merpati, terima kasih. Lu ngomongnya Yud, He, Vav, He. Iya Yod. Ya terus Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Coba ngomong yang benar. Yud, He, Vav, He. Pinter. Coba ngomong apa? Coba ngomong apa? Jadi gini, orang Kristen kalau mau kembali ke akar Ibrani atau Yahudi, jangan menggunakan kata Yahweh atau diterjemahkanlah YHWH itu menjadi Yahweh karena itu tidak sesuai. Betul. Jadi harusnya nggak usah dibaca Yahweh lah. Jadi Adonai maksudnya dengan Adonai, Hashem atau Hashem. ya Elohim gitu. Begitu. Tapi jangan pakai YHWH ya. Itu nanti lu diketawain. Karena nggak biasa sebetulnya. Nggak biasa itu. Jadi nanti kalau orang yang awam itu nanti diketawain. Yang ini aja, yang umum aja, YHWH gitu. Iya, YHWH. Jangan pakai YHWH, nanti lu diketawain orang. Orang Yahudi asli disebut gimana? Kalau orang Yahudi bilangnya Hashem, dia nggak pernah nyebut Yahweh, nggak pernah nyebut YHWH, Hashem. Tapi ada yang Baruk Hashem, Baruk Hashem, Baruk Atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Itu sebutannya Baruk Hashem, Baruk Atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Begini, ada yang bilang kayak gini Yehova gitu loh. Orang Yahudi itu sendiri loh. Enggak. Itu Kristen SS-nya itu, saksi Yehova itu yang nyebut Yehova itu. Oh, Yehova ya.
Iya, saksi-saksi Yehova atau saksi-saksi Yehova itu panggil Yehova. Orang Yahudi itu bilangnya Hashem, Adonai, Elohim. Iya, gue juga tahu. Maksud saya, ada orang Yahudi menyebutnya Yehova gitu loh. Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Shaddai atau El Shaddai, Yehova Jireh, Yehova Shaddai, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova apa lagi? Coba. Jireh. Nih gua ya udah disebutin, jangan ini. Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova sama Yehova Shaddai, apalagi? sama. Apa tuh sama tuh? Aku tidak tahu. Katanya Peter Yahudi. Enggak, ya lu apa tuh sama apa syemah? Lu kalau salah Tuhan. Lu kalau salah baca salah arti. Semah apa sama? Sama. Aduh, macet lu ngajarin ikan berenang lu. Aduh. Yehova Shalom apa artinya? Yehova Shalom apa artinya? Yehova Shalom artinya. Sini lihatnya, jangan googling kita. Tidak, nggak googling gua. Yehova Shalom artinya apa? Tuhan damai sejahtera. Apa? Tuhan damai sejahtera. Ya nggak usah googling, lihat ke gua. Yehova Jireh. Mana googling? Tangan gue nih. Yehova Jireh apa? Yehova Jireh itu artinya Tuhan yang menyediakan. Yehova Shaddai. Yehova Shaddai apa? El Shaddai itu Elohim Maha Kuasa. Maha Perkasa, Dudul. Maha Kuasa sama aja Maha Kuasa. Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Pinter. Iya benar. Semuanya orang malu. Yehova Lion apa Yehova Lion? Elion. Kalau nggak salah Elohim yang maha tinggi. Nah, kalau dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Yehova Nisi apa Yehova Nisi? Yehova Nisi tadi kan Yehova Jireh, Yehova Nisi. Tuhan panji-panjiku. Pinter juga nih, gua nggak salah pilih murid nih. Gua nggak salah pilih pilih murid nih. Oke Tasya, gua mau mandi dulu, nanti kalau mau diskusi malam ya. Nggak on gua kalau malam-malam. Oh iya, dia ngedate sama pacarnya teman-teman. Ya, akun dia biasanya sama teman-teman. Wah, ternyata dia mau malam mingguan teman-teman. Nggak ada jodoh. Belum ada jodoh. Mau ngedate sama Pak Bom Bom. Sikan dulu saya. Mau ngedate sama Pak Bom Bom. Ada. Udahlah, kamu. Udah. Kamu ngedate sama Pak Bom Bom? Nggak ada gua. Nggak ada. Sama siapa dong? Sama itu? Sama si Cecep? Udah sana, gua mau keluar. Oke bang, makasih ya. Mau kemana? Mau keluar. Belum lama kok keluar. Oke, ya udah. Terima kasih ya. Selamat sore. Selamat sore juga. Mudah-mudahan si Tasya dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan si Tasya dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan si Tasya ya Allah, Khalik langit dan bumi, boleh kiranya si Tasya dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Ini ada tungtung nih, si Tasya nih, Yuli tungtung. Aduh, kena tungtung dia, kabur dia. Sudahlah. Ya udah. Oke, sister, thank you. Oke. Ya, see you again. Bye bye. Yuk. Ya, bye. Bye. Bye.
mode pengemudi aman ya, maksudnya hati-hati jalan, jangan sambil nyetir. Siap bang, lampu merah bang, lampu Siap. merah, lampu merah. Siap. Sebentar aja. Yaudah ya. Ya. Oke, siap. Yaudah, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, Siap, jangan Bang. room TikTok. Yo, assalamualaikum. Oke. Karena saya juga nyetir itu kalau hilang konsentrasi sekejap aja itu bisa berakibat fatal. Bener. Kalau nyetir itu beda dengan nyetir motor. Kalau nyetir mobil ini kan ada blink spot, ya ada blink spot gitu. Kalau motor kita masih sambil ngelamun juga masih bisa kalau naik sepeda motor. Kalau naik mobil ini hati-hati. Ya, tulisan-tulisan Arab lu nggak bisa baca Arab. Naik oten-oten ini goblok memang. Ya, 2 Petrus 2 nomor 4 lu cari 2 Petrus 2 nomor 4 dalam bahasa Yunaninya ada nggak kata goa? Lu cari dalam bahasa Inggrisnya 2 Petrus 2 nomor 4 nggak ada kata goa. Lu kalian ini ditipu oleh lai, lu mau aja dibohongi. Ini zaman digital bro, ada EA ya, secanggih ini mau aja dibohongi lai, dikirim ke dalam gua-gua yang gelap, dibohongi kalian. Coba baca Yunaninya, coba baca Inggrisnya, nggak ada kata goa di situ. Adanya chains, adanya itu chains. Chain itu rantai bukan goa, memang ditipu mau aja. Aku heran, goblok mereka ini, ditipu dengan terjemahan yang salah. Hasil penipuan mereka diserang menghujat Islam. Dasar memang. Gemes aku kadang ini. Udah goblok hidup lagi. Ya. Goblok. Coba cari 2 Petrus 2 nomor 4 itu. Ada nggak kata gua? Ya, kalau lu nggak bisa baca Yunani, lu baca Inggrisnya, nggak ada kata goa di situ. Ya, sekarang itu ada bubble hub, itu nggak ada kata goa. Dari mana kata goa itu? Mau aja ditipu ini. Ya, ingat, naik room sini wajib open cam. Saya nggak menerima oten-oten kelas sorok, oten-oten kelas 3, saya nggak menerima ya. Jadi kalau debater otennya nggak open cam, nggak on cam, saya nggak mau. Karena ya nggak mau saya diskusi dengan orang yang tidak kredibel. Jadi harus diskusi itu kredibel, buang waktu. Gak berani oten-oten ya, gua jambakin satu-satu, nggak ada yang berani. Waduh, keren nih. Lu kalau open cam gua terima, kalau nggak open cam turun ya. Shalom. Silakan. Iya, silakan open cam, brother. Kalau open cam gua terima, kalau enggak silakan turun. Aku maunya bilang Bang berhenti aja untuk Lu mau open cam atau tidak, bodat? Lu baik-baik gua tanya, mau open cam apa enggak? Bodat lu, babi kau. Dasar kau, bodat. Bodat. Tuh, inilah anak-anak si iblis itu. Disuruh baik-baik lu open cam atau turun, malah buba babi, dasar lu, bodat lu. Ya kalau lu baik gua baik, lu naik silahkan open cam ya, kalau enggak ya udah nggak usah naik. Di sini roomnya wajib on cam, silakan on cam. Kalau nggak on cam turun. Saya tawar ini on camnya bang.
Oke, mau on cam atau tidak? Untuk Bang Islam Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan on cam. Gimana Bang? Silakan. Tuh sudah saya kirimkan, diterima. Nah, gitu ya. Muslim Muslim. wajib on cam itu bukan karena Muslim atau Kristen, semuanya, baik dia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua wajib on cam. Oke Bang. Ya, gimana? RNB Cafe. Oke Bang. Ya. Kenapa kalau kita berdebat sama Idris tuh kita dipaksa harus menuangkan Nabi Bang? Nggak mau dia. Nggak ngomong apa? Saya kan mau naik, tapi rata-rata yang naik di Idris. Enggak gini. Lu naik ke room gua, lu nanya apa ke gua? Jangan curhat. Lu nanya apa, Bu? Lu punya pertanyaan apa? Pertanyaannya kan Idris bilang Nabi kita itu maksudnya dah Iya. ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya gua tahu maksudnya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu banyak ustadz yang bilang itu Nabi kita itu Rob. Oke, baik. Ya, jadi ini. Jadi patokan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Ustadz, bukan Kiai, pokoknya patokan kita itu adalah Quran dan Sunnah. Dengerin saya dulu, ini Anda bertanya tapi membetulkan, saya belum menjawab. Jadi patokan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Ustadz, bukan Kiai, ya. Tetapi patokan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu tidak ada Nabi Muhammad adalah Rob. Nah, taraktu fikum amro ini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika seseorang masuk Islam itu ada syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Yang kedua, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika orang mau masuk Islam saja itu syahadat sudah jelas, itu tidak ada ilah kecuali hanya Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad diikuti, Nabi Muhammad kita panuti karena dia adalah utusan Allah. Dia adalah Nabiullah, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika dia diutus kepada orang Israel itu wajib ditaati. Nabi Isa ketika diutus kepada bangsa Israel itu wajib ditaati. Kenapa bangsa Israel wajib taat kepada Musa? Karena dia adalah utusan Allah. Kalau dia bukan utusan Allah, maka tidak ada kewajiban bangsa Israel untuk menaati Nabi Musa. Nah, yang disebut Nabi di dalam kamus Alkitab adalah orang yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Quran surat Al-Imran, Quran surat Ali Imran ayat ke-31, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai aku, kata Allah, ya, kalau kalian mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Jadi kita mengikuti Rasulullah itu atas perintah Allah. Mana ada? Tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis Nabi Muhammad adalah Rob, nggak ada. Ya, coba tunjukkan di dalam Quran mana, di dalam hadis mana Nabi Muhammad adalah Rob. Gitu. Jadi simpel jawabannya. Ada surat apa sebenarnya? Dia bukan Rob tapi Rabbi. Sedangkan dia mengatakan. Enggak, saya tanya nih. Ya, Anda Google dulu. Ya. Silahkan cari dalam ayat Al-Quran Nabi Muhammad adalah Rob. Cari, ada enggak? Tunggu. Sampai dunia kiamat pun tidak ada. Baca Al-Quran aja Bang. Ya, silakan Anda cari. Ketika kita membaca suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, pemilik penguasa alam semesta. Di dalam Islam yang Rabbul alamin itu hanya Allah. Tunggu. Ya, Anda cari sampai kiamat pun nggak ada Nabi Muhammad Rabb, ya dibilangin. Bukan Rob Bang, Rabbi. Tapi mereka di situ Rabbi itu Tuhanku, Tuanku. Di mana itu ayatnya? Kalau Nabi Muhammad adalah Tuanku di mana? Ya, di mana itu? Bukan Rabbi Bang, Rabbi. Di surat itu tulisan Latinnya Rabbi, dibacanya Robbi. Astagfirullah. Itu tulisan Latinnya Rabbi, kalau bahasa Arabnya itu dibacanya Robbi.
Mana ada, ya gimana, susah sih ya. Udah, silakan cari dulu deh. Rabi itu tulisan Latinnya nih, Rabi ya. Dalam pelafalan bahasa Arabnya Rabi. Surah apa kemarin ya? Tuh bang. Nggak ada bang, udah nggak ada lah. Kalau ada gini aja, Otan atau si Edisnya sini suruh debat sama saya, nggak usah andal lah. Nggak berani bang, dia tuh kabur terus. Ya nggak bakal berani, karena tidak ada debater Kristen yang berani sama saya. Udah bilang nggak ada. Kalau ada silakan naik, tinggal ini aja. Nggak ada di Si Edis itu beraninya sama muslim-muslim awam. awam nih. Makanya anda kalau merasa awam jangan naik. Itu cuma pertanyaannya cuma iya atau tidak aja. Iya atau tidak. Bah itu bang, betul tuh bang. Iya, cuma iya atau tidak aja. Nggak mau secara kita menjelaskan secara utuh. Nggak mau dia. Iya atau tidak. Nggak boleh menjelaskan. Iya, ya itu kan cara-cara iblis, cara-cara dajjal. Kita nggak boleh menyampaikan, menjelaskan yang ada iya atau tidak. Udah gini aja, udah gini ya. Gua kasih tahu ya, nggak ada kata Robi bagi Nabi Muhammad di dalam Quran. Udah itu aja. Oke bang. Ya. Ayo bang. Mau cari sampai dunia kiamat pun, kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabiullah, ada Quran surat Al-Ahzab tuh. Ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dibaca. Daripada mencari yang nggak ada itu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Quran surat Al-Ahzab 40 ayat 40. Udah belum? Udah nemu belum? Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Apa nak? Tuh bang. Tuh nak sih. Baik bang, nanti abang cari ya Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Yuk. Terus? Nah, ketahuan kalau jarang baca Quran itu pasti lama. Kalau orang yang sering itu tahu nih letaknya. Tek. Ya. Kalau mau belajar sama ustadz gitu, orang muslim boleh naik, boleh, Kristen boleh naik, silahkan. Tapi kalau saya wajib open cam teman-teman ya. Ada sesi-sesi yang tidak harus open cam. Kalau saya wajib open cam. Kenapa untuk open cam? Untuk meminimalisir segala macam bentuk penghujatan. Itu satu itu. Kena itu open cam. Jadi syarat wajib open cam itu untuk meminimalisir segala macam bentuk penghujatan. Muslim maupun Kristen sama. Kalau saya wajibkan hanya untuk Kristen, nanti yang Kristennya protes nanti. Kenapa yang Muslim boleh? Kita harus adil. Muslim, Kristen wajib open cam. Saya ini pakai akun anti rungkat, makanya ngomong goblok, ngomong apapun itu di room ini nggak bakal kena ban. Tapi kalau di akun normal itu kena ban. Cuma kalau room anti rungkat ini nggak direkomendasikan oleh TikTok gitu.
tidak direkomendasikan oleh TikTok. Jadi yang nonton biasanya yang follow gitu, atau yang sering ke Suret, Bang Suret. Nah, namanya petani. Gimana, abangku? Sehat kan? Sehat. Nah, para domba-domba gimana? Sudah waras? Gak ada belum? yang berani domba-domba. Kalau sama saya itu gak ada yang berani. Pertama karena saya wajibkan open cam. Kedua memang nggak ada oten yang pinter. Goblok-goblok semua para oten ini. Para debater oten ini goblok-goblok ini, nggak ada yang pinter. Ya kalau nggak goblok nanti nggak jadi oten. Iya bener. Goblok-goblok. Si Edi saja nggak berani sama saya. Ya tapi jadi Si Edi Sidabutar saja nggak berani. Iya tapi jadi Tuhannya orang Kristen sekarang dia. Iya enggak, bukan Tuhan, Kristus. Jadi Kristusnya oten. Jadi Kristus. Udah lah, nggak tahu, kadang-kadang sudah jelas-jelas nggak masuk akal. Ini lagi apa nih, panen padi atau panen apa nih? Saya tanam cabai. Ini udah habis. Oh, nanam cabai. Sana panen. Sana panen. Wah keren nih. Di mana sih posisi? Di Kalimantan ya? Enggak, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oh Medan. Ya. Medan ya. Kadang yang saya kerjain ini punya gereja lagi dia malah. Oh punya gereja. Ya, kadang yang saya Oh kerjain. terus kok bisa? Ya bisa, sebetulnya kan Punya kita kan- gereja atau? ya orang Kristen kan di lapangan ini kan kita enggak lah, ya biasa lah ya namanya kita bermasyarakat kan. Iya, enggak, betul. Orang-orang Kristen itu banyak yang baik juga kalau di dunia nyata ya. Kalau yang di dunia online nih, waduh, itu anti Kristus semua itu. Iya, anti Kristus. Baik, Abang Suret, lanjutkan ininya ya. Aku mau cari otan dulu nih. Barangkali ada. Kalau nggak ada ya udah baca-baca komen aja. Makasih ya Bang Suret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah akhirnya, mohon maaf Gurunda mengganggu waktunya, karena kalau nggak gini kapan lagi kita ngobrol ya nggak Gurunda? Kalau naik ke rumah iya penuh mulu, saya mau naik penuh mulu nih. Kalau gini kan bisa bersapa-sapa langsung. Udah selesai Gurundaku? Dah. Oh udah, Maksudnya? maksudnya ini mau akhiri lab gitu. Belum, Oh nggak ada baru otan. buka. Oh baru buka, siap Gurunda. Gimana kabarnya Bangku? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya lagi bahas Yesus poligami tapi nggak ada yang berani. Terlalu berat itu. Berat ya? Iya nggak ada yang berani. Ini curhat sedikit Gurunda ya, nanti saya turun. Wahyu 19 ayat ke-7. Kan saya tanya nih Oten, domba di situ siapa? Yesus. Anak domba itu hanya Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes, Injil Gospel Yohanes 1 pasal 29. Jadi anak domba siapa? Yesus. Oke. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena hari perkawinan. Gemas suaranya Dinda, gemas suaranya itu kayak Gema ya? Oh iya ya. Gimana sekarang? Ehonya terlalu tinggi kayaknya. Oh iya. Sekarang gimana Gurunda? Abangku? Nah, Udah? itu udah bagus. Oh iya, tadi ada Oten yang ngebabi-babiin saya tadi, makanya saya gedein semuanya. Habis naik malah nandar babi, nandar anjing, kata. Aduh, kataku naik malah bilang gitu. Ya udah, saya gedein aja suara saya. Kita lanjut Gurundaku ya. Nah, ini curhat nih. Siap.
Anak domba adalah Yesus. Oke, marilah kita bersorak-sorai karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya tanya sama mereka, pengantinnya ini siapa? Pengantinnya ya kami. Oh, pengantinnya itu orang Kristen. Iya. Laki-laki atau perempuan? Ya semuanya, laki-laki dan perempuan loh. Kalau gitu poligami ya. Gitu dia, waduh langsung kejang-kejang tuh. Gitu Gurundaku. Baik. Sehat selalu Bangku. Ada materi apa? Iya. Lagi materi apa Bukan nih? kalau saya bukan masalah poligaminya loh. Apa Yang saya coba pikir- Gurunda? Yang saya pikirkan itu yang laki-lakinya bisa jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Nah itu berarti bisek ya, biseksual kalau gitu ya. Kan Yesus ini mempelai laki-laki. Ya. Nah, Kristen mempelai wanita. Saya bayangkan Pak Bombo menggunakan gaun pengantin, hak tinggi, pakai cipok-cipok, pakai konde, bulu betisnya banyak, terus kemudian dadanya juga ikut berbulu. Jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Kalau Sambil open jalan yang lain, lenggok itu. kalau Ya, open habis yang lain pikir itu saya. ada yang menafsirkan. Kalau open yang lain itu ada yang menafsirkan mempelai wanita, ada yang menafsirkan pengantin. Ya pengantinnya itu ya laki-laki dan perempuan. Pengantin wanita. Kalau mereka kan boleh laki-laki juga. Iya. Gimana Bang? Silakan Bang. Coba dilihat di dalam ini, data saya ada. Coba Bang. Saya catat ya. Ini dapat ilmu cemburu lagi. ilahi, Nih. cemburu ilahi. Kalau di Kemana Wahyu itu? 19, Cemburu. Wahyu 19 nomor 6 tadi, nomor 6, nomor 7. Itu tentang Yesus kawin. Ada kan data itu? Kemudian 2 Korintus Sebentar. 11 nomor 2, 2, 3 coba. Dua Korintus. Iya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 2 Korintus 11 nomor 2, nomor 3. Oh ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nomor 3-nya, tetapi aku takut kalaunya ada 2. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, mereka diidentikan dengan Hawa. Sebab kamu. Tapi untuk membuktikan keakuratannya, coba lihat di Wahyu 21 nomor 9. Wahyu 21 nomor 9. Di situ Maka jelas datanglah di situ. seorang Ini saya delay ya? Enggak delay, enggak ya? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini siapa nih mempelai perempuan? Kristen kan? Ya, itu tafsiran mereka Kristen. Iya, mereka Terus, mempelai laki-laki apa mereka perempuan? Kan disebut mempelai perempuan. Kan mempelai Berarti perempuan nikahnya mereka. gimana dong? Kalau iya, kalau laki-laki, kalau perempuan, oke, kita masuk nalarnya. Tapi kalau Yesus menikahi menikahi laki-laki itu gimana, Gurundaku? Kan ya, mempelai perempuannya itu kan Kristen. Nah, orang Kristen itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus menikahi laki-laki itu bagaimana cara? Itu kan di ayat itu bukan menikah tapi kawin. Kalau saya lihat di dalam KBBI, kawin itu kan, mohon maaf, memasukkan jakar kepada vagina, itu kawin atau reproduksi. Nah, kalau reproduksi laki-laki ke laki-laki ini gimana ya?
Ya tergantung apa yang mau diproduksi. Kalau mau memproduksi ya bisa juga. Ya iya kan? Kalau mau memproduksi anak lewat depan, memproduksi lewat belakang. Tergantung. Ini abangku pakai anti rungkat nggak ini? Pakai ya? Nggak tahu anti rungkat itu apa maksudnya. Nggak Waduh, ngerti saya. bahaya nih. Tapi ini sudah bertahan berapa hari? Sudah 4 hari dengan hari Aman sekarang. ya? Aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap Guru Daku, lanjutkan. Ini oton-oton pada kepanasan semua nih gara-gara mesin. Ya, Wahyu 219 bunyinya kayak gitu mau kayak mana? Iya kan? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Anak dombanya Yesus. Yang lainnya mempelainya? mempelai perempuan. Siapa mempelainya? Kristen. Ya, Kristen. Berat nih. Gak tega aku kalau bahas ini. Belum ada yang mampu membantah gitu. Secara argumen itu belum ada. Aku tuh gak tega sebetulnya bahas ini. Saya mau kirim Spertus 1 cergen ke Bom-Bom. Serius, kalau dia mau Spertus. Setanya untuk Spertus. apa? Iya, Spertus. Spertus itu kan buat lampu yang dipompa itu ya, Spertus itu ya. Iya, Kalau iya. dulu kan belum ada listrik tuh. Petromak ya. Iya. Untuk apa? Oh iya. Untuk apa apa tuh? tahu? Siram Nggak betisnya tahu. biar bulunya gugur. Oh, bisa pakai itu. Bisa menggugurkan bulu-bulu. Kan nggak lucu kalau dia pakai gaun pengantin jalan berbulu betisnya, kan nggak lucu. Mana betisnya kayak betis kesebelasan pula. Aduh. Pakai hak tinggi kan, pakai cipo-cipo, ya kan, pakai pewarna muka. Aduh, abang bisa lucu juga dia. Mau gimana orang menjadi mempelai wanita? Ibom-bom. Iya. Nggak pernah bahas bang. Iya. Abang bahas itu coba bang. Biar otot-otot pada ini bang. Ini kan otot jarang yang yang sering bahas itu saya. Coba abang Gurunda bahas itu. Coba pengen tahu ada nggak yang mampu menyanggah gitu. Iya. Insya Allah nantilah Ya. kita ini. Nantilah kita uraikan. Gimana Lina Wijaya Gurundaku? Lina Wijaya gimana? Hujat-hujat Islam, seksualitas ternyata- di sorga, dia ternyata kumpul kebo. Memang Allah bongkar satu persatu ya. Sosok suci ternyata dirinya sendiri begitu ya. Iya. Siap Gurunda, takutnya di sana Otan sudah pada menunggu. Lanjutkan aktivitas, sehat selalu buat abangku dan teman-teman semuanya. Para Amin. apologet Islam Jangan Indonesia. surut. Mudah-mudahan Tetap senantiasa berjuang. jaya. Amin. Siap Gurundaku. Iya. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan saya di Matius 9. Siap Bang. Di Matius 9 Matius itu 9. ada ajaran juga yang terkait dengan mempelai itu. Matius 9 Apa tuh? Matius 9. Matius 9 gimana itu datanya? Kalau nggak salah di data 12-nya. Bukan. Matius 9 12. Bukan. Matius 9 nomor 14, 15, 16. Kemudian Nanti aja datanglah dibaca. murid-murid Yohanes kepada Yesus. Oh, nanti aja. Siap. Enggak, Siap Gurundaku, terima kasih. Oh iya, ada mempelai. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka,
dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai. Oh. Jadi pengikut Oh iya, Yesus masya Allah. mempelai Ada kan? mempelai itu. Lanjut Gunda. Oke, baik. Oke, Dinda. Makasih ya. Ya, penjelasannya Gurundaku, penjelasannya ini jangan sepotong. Penjelasannya gimana? Penjelasannya itu ada dua hal. Yang pertama terkait wajibnya puasa. Selama Yesus masih bersama dengan muridnya, wajib puasa 40 hari 40 malam itu belum. Tapi ketika Yesus sudah diambil, baru diwajibkan mereka untuk melakukan puasa. Pasangannya Siap, Yesus Gurunda. itu wajib puasa setelah mempelainya terangkat, maka mereka baru wajib puasa. Bisa ditekankan di data nomor 16-nya. Masya Allah. Jadi, siap. Saya jadi catat dulu ya. untuk mengetahui murid Yesus yang asli, mereka melakukan puasa sama wajibnya Yesus melakukan puasa. Masya Allah. Data nomor 15-nya Siap. jelas itu. Siap, Nomor Gurunda, 15. jelas banget. Saya footnote Oke. ini. 15. Makasih Gurundaku ya, saya footnote dulu. Assalamualaikum Sama-sama. Gurunda. Waalaikumsalam Adinda, barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, aku lagi ngobrol. Oke guys, aku tuh pengen lanjut, cuma aku ada sedikit aktivitas. Ya, jadi kalau siang kayaknya untuk 2 minggu ini agak terganggu ya. Aku nggak bisa ini. Mohon maaf teman-teman, silakan bergabung ke Rumbang Juma karena aku mau keluar dulu. Ada aktivitas, mohon didoakan ya. Mudah-mudahan aktivitasku lancar ini. Ada sedikit pekerjaan nih. Terima kasih ya. Aku pengen lanjut sampai zuhur, cuma pekerjaan menuntut. Ya, kita kan bukan pengangguran ya. Kadang hari Minggu juga kerja. Makasih teman-teman semuanya. Silakan bergabung ke Rumbang Juma aja ya. Makasih. Doakan saja saya ya. Dilancarkan segala urusannya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Worthy of abundance, I open the door. Money loves me and it comes more and more. I attract prosperity, it's my reality. Money loves me, money needs me, money wants me endlessly. I am worthy of abundance, I open the door. Money loves me and it comes more and more.